Baik, pemirsa Telusur Solusi di kanal YouTube Jaringan Telusur, kembali lagi kita akan mengulas hal-hal yang penting. Dalam hal ini, hari ini saya sangat mengapresiasi di mana kita melaksanakan podcast ya, dialog dengan tentunya para pihak yang kompeten dengan bidang-bidang yang dipercayakan di dalam pemerintahan dan juga swasta, di mana saat ini kita akan membahas dengan tema kewajiban kemitraan PMA, ya, penanaman modal asing, dan juga PMDN, yaitu penanaman modal dalam negeri, dan juga akan dikawinkan dengan UMKM, ya. Nah, saat ini terima kasih banyak, kita sudah ada narasumber, ada Pak Kadis DPMPTSP Kota Bekasi, yang ketepatan kali ini, saat ini kita berada di unit layanan MPP ya Pak ya, yang di Jalan Ahmad Yani gitu. Nah, selanjutnya sebelah kanan perwakilan dari Dinas Operasi dan UKM ya Pak ya, Pak Subur ya. Iya, karena Pak Herbert lagi tugas peralatan belakang ya, Kadisnya. Baik, selanjutnya sebelah kiri ada Ketua PHRI Kota Bekasi Bang Yogi. Siap. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak-Bapak. Saat ini kita ingin mendengar ya secara langsung. Selanjutnya mungkin ada perkenalan singkat secara detail berkaitan dengan tema kita ini. Pak Kadis, seperti apa sih pemerintah Kota Bekasi ini? Apakah sudah ada regulasinya, apa dari pusat dan juga diterjemahkan di daerah dalam bentuk perda, perwal? Nah, seperti apa Pak? Tolong disampaikan ke publik kita Pak. Silakan Pak. Langsung saya nih? Iya, langsung. Aduh, mengawali ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Priyadi Santoso. Saat ini ditunjuk oleh Pak Wali Kota selaku PLT ya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, ini juga masih hangat sih sebenarnya, belum juga banyak mengenal terkait itu ya, tapi nggak apa-apa lah karena ini undangan dari kawan kita, dari Pak Om Lengkong, dari Media Telusur ya. Kita cobalah berbagi informasi, tadi disampaikan ya. Yang saya hormati Pak Yogi selaku Ketua PRI, terus Pak Subur selaku perwakilan dari Dinas UMKM ya, dan Om Lengkong sendiri. Jadi memang betul saat ini pemerintah Kota Bekasi sedang gencar-gencarnya ya, sedang ingin melakukan satu terobosan peningkatan perekonomian di bidang tadi UMKM ya. Jadi ya sesuai dengan amanat peraturan yang dari atas ya, mulai dari undang-undang, peraturan menteri investasi, peraturan daerah nomor 14 tahun 2023 tentang penanaman modal juga gitu kan. Iya, sampai diatur peraturan wali kota, tentunya semua mengatur terkait bagaimana sih UMKM ini bisa tumbuh dan semakin banyak dan tentunya semakin kuat ya, semakin eksis dalam mendukung perekonomian di Kota Bekasi. Nah, di sini tentunya di Kota Bekasi tidak hanya UMKM ya, pergerakan ekonomi itu pasti juga didukung juga oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Bekasi. Nah, ini salah satunya yang sudah bergabung di sini Pak Yogi selaku Ketua PHRI ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran ya, Pak Yogi ya. Jadi alhamdulillah tentunya dengan amanat dari peraturan tadi, terutama perda yang sudah diterbitkan ya oleh pemerintah Kota Bekasi tentang penanaman modal itu, bahwa memang ada satu kewajiban dari perusahaan besar itu bisa bermitra, bisa mendukung pergerakan UMKM di Kota Bekasi. Nah, alhamdulillah
beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan September kalau nggak salah ya, Betul, Pak Yogi ya, gitu ya. Ada satu kegiatan yang sangat luar biasa, gitu kan, luar biasa untuk mengawinkan nih. Ini kalau bahasa kita nih mengawinkan lebih enak nih, ya kalau sama comblang. Kalau nggak bahasa pemerintahnya ya bermitra lah. Kita antara perusahaan yang besar dengan perusahaan mikro ya, kecil dan menengah tadi. Nah, alhamdulillah tadi saya bilang tadi di bulan September itu terjadilah nih satu perkawinan antara UMKM dengan perusahaan yang kami bilang ya tadi ya, perusahaan besar ya, dalam hal ini perhotelan. Jadi kita sudah mengawinkan 24 UMKM ya kemarin ya Pak Yogi ya, dengan 10 hotel yang sudah berminat untuk bekerja sama dengan UMKM di Kota Bekasi tadi. Ini pun juga sudah mulai seleksi UMKM ini, tidak hanya juga menunjuk asal tunjuk juga gitu. Kita lakukan kurasi kan dengan beberapa UMKM yang ada. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari kawan-kawan tadi perusahaan hotel, perhotelan atau restoran tadi, dan alhamdulillah beberapa dari produk 24 UMKM tadi dianggap bisa mendukung gitu kan. Nah, terjadilah kemarin di bulan September itu tanggal berapa tepatnya di sekretariat itu juga PRI langsung di Ulansari, akhirnya ada 315 perjanjian kerjasama di situ, yang tadi berharap bahwa nanti ada satu pergerakan tadi ya, kirim barang, bayar barang gitu kan, ya seperti itu. Dan ini kita berharap tidak hanya ini, hanya 10 hotel aja. Mungkin nanti nanti bisa dijelaskan sama Pak Yogi. Mungkin kita juga belum mencoba lagi masuk ke dalam lagi. Nanti mungkin disampaikan Pak Yogi, apakah masih ada lagi hotel-hotel yang mungkin masih berminat ya? Karena emang UMKM di kita itu sangat banyak gitu. Dan mereka sangat berharap sekali untuk bisa juga bergabung dan mungkin bisa menjadi satu pengalaman yang dia bisa lebih dari yang sebelumnya, naik ke level yang lebih tinggi. Sementara itu tuh Pak Lengkong ya. Terima kasih Pak Kadis. Sebelum ke Dinas Koperasi dan UKM, kita ingin menyambung karena tadi kan kaitan dengan PHRI ya Pak ya. Oke, silakan Bang Yogi, kaitan dengan PHRI. Jadi tadi kan sudah terjalin langkah awal yang sangat baik ini. Mungkin implementasinya seperti apa? Apakah sudah berjalan teknisnya atau seperti apa, Bang? Baik, Di Kota Bekasi. baik. Terima kasih, Pak Lengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Tusuk News. Selamat sore. Yang saya hormati pastinya sebagai guru baik kita hari ini, Bapak PLT Kepala Dinas DPPSP Kota Bekasi, Bapak Freddy Santoso. Terima kasih Pak atas tempatnya. Dan juga Pak Subur, mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, Pak Kapot ya. Dan pastinya mengundang kita semua, Bang Michael Lengkong selaku kamera dari Tusur News dan juga Sekjen PWI Bekasi Raya. Terima kasih atas undangannya Bang. Ya. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan beberapa hal dari Pak DPPSP Kota Bekasi, Pak Priadi. Sebelumnya saya mohon izin Bang memperkenalkan diri. Ya, nama saya Yogi Kurniawan. Saya alhamdulillah saat ini diberikan amanat menjadi Ketua PHRI Kota Bekasi atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia cabang Kota Bekasi. Dan seperti yang tadi Bapak Priadi sampaikan selaku PLT Kepala Dinas DPPSP bahwa betul pemerintah mengajak berkolaborasi dengan kami keluarga besar PRI Kota Bekasi dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dari UMKM Kota Bekasi yang difasilitasi oleh bidang kemitraan di DPPSP Kota Bekasi. Sejak 2-3 bulan lalu kami berkomunikasi dan alhamdulillah di akhir bulan September kemarin kami menyelenggarakan ya kegiatan kolaboratif antara DPPSP Kota Bekasi dengan Diskop UMKM Kota Bekasi beserta keluarga besar PRI Kota Bekasi, dan tidak lupa juga dengan Bank BJB. Bekasi juga ikut andil dalam kegiatan positif ini, bahwa bagaimana
kita ini bahasa dari Pak Kadis adalah mengkawinkan atau memfasilitasi kemitraan antara industri UMKM dengan industri pariwisata, khususnya hotel dan restoran di Kota Bekasi, yang merupakan juga adalah penanam modal atau investor dalam negeri yang hadir di Kota Bekasi. Nah, inilah niat baik dari semua pihak, dari para stakeholder, agar bagaimana pelaku usaha di daerah atau pelaku usaha lokal yang levelnya UMKM ini dapat juga terberdayakan, kolaborasi dengan industri usaha yang skupnya lebih besar. Dalam hal ini kami juga mengajak kepada keluarga besar PRI Kota Bekasi, khususnya para general manager hotel sekota Bekasi yang alhamdulillah sangat baik hati membuka diri dan akhirnya berkenan untuk ikut andil dan berkontribusi dalam kegiatan positif ini. Saat itu karena di Kota Bekasi ini ada ribuan UMKM ya Pak Subur ya, dan mungkin belum bisa seluruhnya untuk dapat dimitrakan. Akhirnya dari keluarga besar kami sendiri pun juga belum seluruhnya bisa, tapi akhirnya kita mengambil sampel ya, dan perwakilan baik dari industri perhotelan maupun dari industri UMKM-nya, kita ambil 10 hotel dan juga yang berhasil dikurasi saat itu sekitar 20 hingga 24 UMKM. Nah, jadi perwakilan dari unsur masing-masing yang akhirnya dibantu fasilitasi kemitraannya oleh DPPSP Kota Bekasi. Nah, saat itu terjadilah sepemahaman dan akhirnya kesepakatan ya untuk mengadakan di tahap awal yang pertama ini adalah penandatanganan PKS antara diam-diam hotel atau perwakilannya dengan para pelaku usaha UMKM dari Kota Bekasi. Iya, direct langsung. Nah, itu difasilitasi oleh DPPSP Kota Bekasi, dan kami PRI Kota Bekasi juga ikut memfasilitasi tempat dan hal lainnya. Dan alhamdulillah saat itu telah terjadi pendatangan PKS ya dari 10 hotel dimitrakan dengan 24 UMKM kalau nggak salah Pak Kadis ya. Yang tadi Pak Kadis bilang sudah lebih dari 300 PKS ya. Dan pastinya ini juga andil dan support dari Dinas Koperasi UMKM, karena UMKM yang dihadirkan adalah merupakan mitra binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi yang dikurasi bekerja sama dengan DPMPTSP, Diskop UMKM, dan kami sebagai pelaku industri wisata yaitu Hotel Sekota Bekasi. Alhamdulillah Pak. Nah, itu juga sudah berjalan alhamdulillah, dan ini juga saya sudah bilang berharap tidak hanya berhenti di tanda tangan PKS, meskipun memang tidak mewajibkan karena nanti akan ada bisnis matching lagi ya antara UMKM yang sudah ber-PKS dengan hotel untuk lebih mensinkronkan antara kebutuhan industri hotel itu sendiri dengan ketersediaan produk dari UMKM yang sudah melakukan PKS. Nanti akan melakukan bisnis matching lagi, dan tujuan akhirnya adalah apa? Realisasi transaksi. Nah, itu yang akan menjadi final resultnya dari kegiatan PKS ini. Mungkin sementara itu dulu Bang Michael. Menarik alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Menarik ini ide yang sangat baik, dan menurut saya luar biasa karena ada PMA, PMDN, hari ini kan PMDN dulu, mana sudah dilakukan fasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini melalui DPPSP dan Diskop KM. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kadis, PLT Kadis, Pak Triadi, di mana akhirnya ini sudah berjalan dan juga di PRI. Nah, dari pembinaan PMKM ini Pak, karena kan tentunya ketika dikerjasamakan, tadi ada kurasi dan lain sebagainya kan, nah tentu harus yang memang terpilih gitu kan. Nah, ini seperti apa Pak dari PMKM? Baik, terima kasih. Yang pertama saya memperkenalkan diri juga Pak. Nama saya Subur Sudiaraga. Saat ini saya diamanahkan sebagai PLT Kabid UMKM. Terima kasih juga nih udah dapat undangan podcast ini. Yang saya hormati tuan rumah Bapak
Yadi Santoso, Bapak PLT Kepala Dinas DPPTSP, Bapak Ketua PHRI Pak Yogi. Jadi gini Pak, untuk apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas DPPTSP maupun PHRI kaitan dengan kerjasama MOU kemitraannya, memang dari dinas kami melakukan kurasi Pak. Nah kurasi ini tentunya untuk pelaku UMKM yang sudah menjadi binaan. Jadi memang tadi juga disampaikan oleh Pak Yogi bahwa pelaku UMKM yang ada di Kota Bekasi ini sangat banyak Pak. Kalau berdasarkan data dari BPS itu 130.000 pelaku UMKM teman-teman. Berdasarkan OSS yang memiliki NIB Pak. Oh, dari situ ya. Sumber dari DPPTSP ini kurang lebih itu 120.000 pelaku UMKM. Namun yang menjadi binaan kami, binaan ini ada pemerintah Kota terlebih. Bekasi melalui dinas kami, Dinas Koperasi UMKM, baru 9.600 Pak. Masih banyak yang belum. Nah, untuk itu kami juga masih mendorong para pelaku UMKM terutama yang sudah memiliki NIB untuk menjadi binaan. Selain yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi dan Pak Kepala Dinas DPPTSP, kami juga bermitra dengan itu Pak, Uniqlo. Oh iya, Untuk yang di Pakuwon, Marekon, kemudian di Galaxy ya. Galaxy Pak, Kota Bintang. Ya, Jadi semua mal-mal besar yang ada di Kota Bekasi, di Uniqlo sudah kerjasama kami. Banyak bentuk produk branding Pak. Jadi kita membranding produk-produk pelaku UMKM kita, terutama yang binaan untuk ditempatkan di jadi Uniqlo memberikan space Pak, untuk pelaku UMKM kita Pak. Jadi tentunya melakukan kurasi juga Pak dari Uniqlo sendiri, dari teman-teman UMKM kita tuh punya paguyuban Pak yang di-SK-kan oleh wali kota, oleh Bapak Wali Kota. Jadi di paguyuban ini membawahi koordinator UMKM di tingkat kecamatan Pak. Jadi membantu sekali dinas kami ini untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kegiatan atau informasi yang ada dari provinsi, kementerian untuk pelaku UMKM di wilayah masing-masing. Jadi memang salah satu upaya Dinas Koperasi UMKM dalam program pengembangan Indonesia adalah kemitraan. Memang program kita ada salah satunya dari 6 program itu ada kemitraan. Melalui kerjasama dan sinergitas dengan organisasi, komunitas, akademisi, dan perusahaan-perusahaan atau stakeholder lainnya Pak. Salah satunya yaitu dengan perusahaan PMA maupun PMDN. Untuk PMA dan PMDN, Dinas Koperasi UMKM berkoordinasi dengan DPPTSP. Teknis keuangannya adalah DPPTSP dan sudah berjalan lama. Jadi dari mulai kerjasamanya itu kurang lebih ya dari mulai ada DPM ini FPP ini ya. Yang di sini dari yang sebelumnya ya. UMKM kita juga didorong untuk bermitra melalui DPPTSP untuk MOU-nya dari DPPTSP untuk MOU. Jadi ya tadi yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas DPPTSP dan Ketua PAR.
Nah, kaitan dengan PHRI kan ada hotel dan restoran. Tindak lanjuti kerjasama yang tadi sudah ditandatangani. Untuk pelaku Iya. UMKM kami lah. Iya. Memang kalau UMKM kami dari beberapa klaster ya Pak Yogi, untuk di hotel. Kalau untuk di restoran tentunya mungkin yang 3 klaster itu Pak, dari mulai kalau yang di hotel itu fashion, handicraft, sama makanan kemasan, produk-produk kemasan yang bisa memiliki daya tarik atau buat untuk oleh-oleh Pak, oleh-oleh Kota Bekasi deh, dari Kota Bekasi. Jadi untuk pengunjung yang mendatangi itu, kita branding dari hotel ini untuk diperkenalkan produk-produk unggulan kita, produk-produk unggulan Kota Bekasi. Baik. Terima kasih Pak Syukur. Nah, selanjutnya nih kita ingin tahu juga dari Pak PLT Kadis DPPTSP Kota Bekasi, Pak Priyadi. Pak, kan ini sudah tanda tangan dan itu ternyata sudah beberapa ratus PKS ya, perjanjian kerjasama. Nah, apakah ada langkah lagi memfasilitasi, bahkan nih ini kan menjadi pertanyaan publik juga kan, karena situasi dan kondisi kan di mana kebijakan dari pemerintah pusat, bagaimana kan ada kaitan dengan hotel dan juga pihak restoran gitu kan, di mana pemasukan bukan hanya dari masyarakat secara umum, tetapi kan juga dari pemerintah gitu kan. Nah itu kira-kira ada langkah nggak Pak, selain tadi memfasilitasi dalam hal itu dan juga perbankan, dan juga mungkin ada promosi ke ini tentunya kan berkaitan dengan Kota Bekasi supaya banyak pengunjung datang dan gitu Pak. Silakan Pak. Ya. Iya. Oke, ini masih terkait ini ya, Ya. lanjutan Iya, kerjasama lanjutan ini kan apa dengan PHRI ini ya. Memang ini satu kondisi yang saat ini mungkin dengan adanya satu kebijakan dari pusat maupun terutama di daerah sendiri ini memang masih membatasi ya pergerakan aktivitas kegiatan Pemkot di hotel ini juga jadi persoalan sebenarnya. Nah memang tapi hotel masih baik dengan kita gitu ya, dia nggak marah gitu, dia nggak marah gitu kan dengan saat ini dibatasi yang mungkin sebelumnya banyak kegiatan yang dilakukan di hotel sekarang sudah tidak ada gitu kan. Jadi pendapatan mereka pasti tadi kan akan hilang dari apa tadi kegiatan yang dari Pemkot gitu kan. Nah nggak marah dan masih baik, terus membantu kami gitu kan dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan yang ada kan, terutama program penguatan UMKM tadi gitu. Nah, kembali sih terkait apa yang sudah berjalan ini tentunya tidak juga langsung kita lepas juga gitu kan kawan-kawan UMKM ini yang tergabung dengan PR ini, tapi tentunya tetap kita penetapan pendampingan gitu kan, kita evaluasi ada kendala enggak gitu kan, kalau memang ada sesuatu yang pasti naik turun lah gitu, ada yang mungkin langsung cas jalan gitu kan, karena memang kebetulan produknya itu sangat diminati ya oleh mungkin tamu-tamu hotel yang salah satu hotel yang ada gitu. Tapi bagi yang gimana dengan yang punya produk tapi dan dia juga sama dengan satu hotel yang hotelnya mungkin masih yang kelasnya juga masih belum bagus lah gitu ya. Nah bagaimana caranya kita pendampingan terus untuk sama-sama tadi meningkatkan pihak hotelnya juga benar bisa rame, juga bisa produknya juga bisa tertarik juga untuk bisa laku dia di hotel itu. Nah ini masih terkait tadi dengan hotel ya. Untuk langkah ke depan dalam rangka tadi memfasilitasi 9.000 yang sudah dibina oleh Dinas UMKM ini, saya kok ada satu
keinginan untuk membuat satu platform ya, satu aplikasi gitu ya, yang nantinya kalau ini kan masih kita berjalan manual nih gitu kan, kita minta ke hotel gitu kan, hotel silakan bisa Pak Kadis nanti bisa kami fasilitasi gitu kan, terus kita Pak masih ke sini lagi minta data workernya mana, kita kuras secara manual. Kami ingin itu ke depan itu kawan-kawan UMKM, kawan-kawan perusahaan-perusahaan besar mungkin selain mungkin hotel ya yang bergerak di usaha hotel, itu kalau platformnya sudah ada, aplikasi sudah ada, itu semua udah menginput saja di masing-masing cluster ya, di dalam sistemnya situ gitu. Kalau misalkan dalam sistem itu sudah terbangun itu, misalkan ada klaster usaha fashion, ada klaster usaha manufaktur gitu ya, apapun lah, makanan gitu. Nah nanti dengan perusahaan tadi yang besar tadi itu dan dua klaster yang berbeda ini, nanti saling kayak gini nih, ini klaster UMKM, ini klaster perusahaan besar. Nanti si klaster UMKM ini dia bisa melamar langsung di sistem tuh, dia bisa langsung kirim ke kategori yang gitu ada kan, dia tujukan ke misalkan perusahaan yang ada yang besar di sini, misalkan Bristol gitu ya, dia masuk ke Bristol apa sih yang, dan kebetulan dia mungkin juga di salah satu UMKM itu punya satu produk yang bisa mensupport terkait pergerakan produksi ban tadi, bisnis tadi, dia lama di sana, saya punya produk ini gitu kan, seperti itu, dengan apa itu kualitas barang seperti ini gitu kan, dengan harga seperti ini. Nah pada saat nanti itu bergerak ke sana, terus sekian hari itu belum ada tanggapan. Nah ini peran kami di sistem juga bisa melihat gitu. Kami bisa melihat ini ada satu UMKM yang sudah melamar di sana, kok belum ada kendalanya apa gitu ya. Kita melalui sistem juga kita bisa komunikasi sistem juga gitu, kita kita senggol lah lewat sistem Pak, Bu, tolong tuh ada satu, nah gitu. Tapi kita usaha di sistem. Jadi kalau kemarin kan langsung bertatap muka nih gitu kan, masih ketemu langsung antara UMKM antara ini. Kami ingin lewat sistem gitu ya, sistem terjalin dia, biar mereka langsung lah. Kita sebagai yang memfasilitasi aja gitu, mengawinkan lewat itu. Tapi ini ke depan ya gitu. Tapi kalau sambil membangun itu, sepanjang ini sistem manual masih bisa berjalan gitu kan, ya kita tetap lakukan gitu kan. Ini juga ada produk masuk, ini nanti perusahaan Pak Yogi ini nggak hanya hotel, banyak sebenarnya beliau ini bergerak di bidang usaha apa saja gitu, yang nanti bisa memfasilitasi gitu kan ke sini gitu kan. Dan beliau juga banyak juga bergaul dengan di luar gitu kan. Intinya sih siapapun yang melakukan usaha ya di Kota Bekasi gitu kan, ya kita sih di BMPTSP hanya bisa memfasilitasi aja program kemitraan tadi ya, kolaborasi antara perusahaan besar dengan UMKM seperti itu. Baik, semoga bisa terrealisasi apa ya, Insya Allah. Karena itu sangat akan membantu tentunya ya dari kebutuhan daripada tadi PMA dan juga PMDN, perusahaan besar ini kebutuhannya apa yang untuk disupport, daripada ini kan untuk membantu dari UMKM juga bisa terbantu juga ya, dan sistem bisa dipantau juga oleh, oleh pemerintahan ya. Pak, kalau boleh tahu untuk PMA di Kota Bekasi ini ada data berapa banyak Pak? Kalau untuk PMA-nya Pak, secara keseluruhan ya. Kalau secara jumlah saya belum secara detail ya, gitu kan. Cuman kalau secara investasi itu kami baru mendapatkan data sih kemarin tuh, memang PMA dan PMDN itu dari target yang ditentukan oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 14,6 triliun itu, sampai dengan laporan triwulan 3 ini sudah bisa mencapai hampir 60 sekian, hampir 70% lah gitu ya. Tapi kalau secara jumlah saya belum ini ya, secara detail ya. Jadi itu tadi sudah PMA dan PMDN ya Pak ya, seluruhannya. Nah, menanggapi Pak, tadi kan kaitan dengan kebijakan atau mungkin apa yang curhat abang, silakan aja, tapi secara disampaikan gimana Pak? Siap, oke. Baik, yang pertama-tama pastinya kami sebagai keluarga besar HRI Kota Bekasi, di mana tempat berhimpun ya para pelaku wisata khususnya di industri perhotelan dan restoran, kami merasa beruntung dan berterima kasih kepada pemerintah yang masih
mau mengajak kami berkolaborasi, pastinya untuk kepentingan dan kebutuhan para stakeholders, termasuk kami sendiri sebagai PMA ataupun PMBN yang berinvestasi di Kota Bekasi. Dan kami lihat kegiatan ini kan positif, kan? Dan kami akhirnya berembuk di internal kami, dan akhirnya kami memutuskan bersama untuk ayo kita ikut bersama-sama pemerintah dalam menjalankan dan mensukseskan program ini bersama, gitu. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga sudah kenal baik dan kenal lama dengan bapak-bapak yang terhormat di sini, dan tidak ada halangan untuk kami untuk melakukan dan merealisasikan kerjasama ini. Dimulai dari aspek administratif yang sudah kami lakukan sebagai pembuka pintu kerjasama ini, nah, karena pemerintah kan pasti berdasarkan regulasi ya. Itu akhirnya kami ikut bersama-sama pemerintah dalam hal ini DPRSP dan juga di skop UMKM melaksanakan signing Memorandum of Agreement ataupun MOU ataupun PKS. Nah, di mana kami rasa ini pintu sudah terbuka. Terus ini kita mau diapain? Kan gitu. Oleh karena itu, saya memberikan masukan segera selesaikan administratif dulu, baru nanti kita eksekusi secara transaksional. Dimulai dengan bisnis matching yang tadi saya bilang, dan juga bagaimana nih mana yang cocok mana yang enggak, ya kita juga tidak dapat selalu memaksakan ya kepada manajemen hotel ya untuk harus terima barang ini, tidak juga, tapi disesuaikan. Kita mencoba semaksimal mungkin untuk mencocokkan. Insya Allah ada yang cocok, kita langsung transaksi gitu. Bahkan kemarin saya pribadi dari mewakili manajemen Wulansari Group ya, hotel dan restoran Wulansari, bersedia mengajukan diri menjadi pilot project. Kalau memang belum ada yang menuju transaksi, kami ingin mencoba. Gitu. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini, saya pribadi mewakili manajemen Wulansari Group ingin mengundang para UMKM sudah PKS, menandatangani PKS untuk kita coba bisnis matching di Wulansari. Apa produknya, ya, dan apa yang kami butuhkan. Kalau misalnya bisa kami gunakan produk-produknya, yuk langsung transaksi. Seperti itu. Final risetnya itu. Memang betul tadi Bang Michael bilang banyak tantangan untuk kami industri hotel dan restoran. Tadi Pak Priadi bilang ada pembatasan, ada efisiensi, ya, dimulai dari awal tahun Perpres nomor 1 2025, yaitu ada efisiensi pemerintah pusat yang pastinya berefek kepada seluruh pemerintah daerah Indonesia. Ditambah lagi terkait pembatasan kegiatan, ya, dan juga baru-baru ini ada pemotongan TKD, transfer keuangan daerah, ya. Ada juga pelarangan study tour. Jadi memang tahun ini sangat banyak sekali tantangan, ya. Dan saya menghimbau kepada KMPR Kota Bekasi khususnya, kita tidak boleh tadi Pak Haris bilang tidak boleh marah kepada pemerintah. Karena itu orang tua kita. ada solusi ke depan Bapak ya. Kami dituntut untuk menerima dan harus tetap bisa adaptif, ya. Adaptif dan juga pastinya solutif, ya, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan usaha kami. Gitu. Oleh karena itu kita hanya bisa mengikuti apapun regulasi dari pemerintah dan hanya bisa memberi masukan, gitu, baik melalui jalur langsung pemerintah maupun perwakilan kami di legislatif. Nah, oleh karena itu apapun tantangannya, apapun hambatannya, kita sebagai pengusaha khusus di industri wisata hotel dan restoran tidak pantang menyerah, gitu. Oke, betul kami akui pemerintah itu memiliki porsi sangat besar dalam hal usaha kami, baik secara regulasi maupun secara omset, ya. Dan semua kebijakan pemerintah di tahun ini memang sangat mengurangi, ya, omset kami, di mana memang banyak pembatasan kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel dan restoran khususnya di Kota Bekasi. Dan juga pastinya itu memberikan multiplier efek, ya, efek domino, ya, baik dari usaha kami nantinya saling juga berkaitan, ya. efeknya juga akan ke pemerintah. Semakin menurun omset kami dan okupansi kami yang pastinya saya coba cek itu di bawah 50% sekarang okupansi kami, dan itu pasti akan berpengaruh kepada kontribusi kami terhadap pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi kami kepada pemerintah. Otomatis PAD Kota Bekasi akan berkurang, dan juga kemampuan kami untuk membelanjakan anggaran kepada UMKM, gitu. Jadi multiplier efeknya juga cukup banyak, gitu. Tapi dengan kondisi ini ya kami tetap berusaha untuk tetap menjaga keberlangsungan usaha kami, dan pastinya juga menjaga ekosistem, ya, baik dari pemerintah
baik dari kami pelaku industri wisata, hotel dan restoran, dan juga dengan UMKM. Kami tetap mempertahankan walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Dan kami berharap pemerintah juga dapat lebih memperhatikan industri ini, Pak, baik industri menengah dan juga UMKM, dengan kebijakan-kebijakan yang pastinya juga tetap dapat melakukan penyerapan anggaran dengan ekonomi makro maupun ekonomi mikro, ya, dan tetap dapat menjaga fiskalnya, gitu loh. Yang dapat menjaga penghematan dan kebijakan-kebijakannya, tapi kami berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih lebih mensupport, mendukung baik level hotel dan restoran dan juga UMKM. Contoh kemarin di DKI Jakarta ada pengurangan pajak, dan diskon pajak bahasanya kan itu. Kebijakan itu kami juga berharap di Kota Bekasi dapat dilakukan hal seperti itu. Pastinya PTSP sudah berusaha untuk mempermudah izin, ya, menjadi lebih mudah, lebih transparan, dan lebih cepat. Itu yang kami butuhkan. Namun di sisi besarnya adalah kami berharap agar kegiatan-kegiatan pemerintah dapat tetap dilangsungkan di hotel dan restoran dengan cara apapun, ya, dengan kita dapat memberikan fleksibilitas untuk pemerintah. Yang penting kegiatan itu tetap berlangsung agar kami dapat menjaga omset kami dan kami dapat menjaga kepatuhan kami terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah, dan juga kami dapat lebih menjaga ekosistem anggaran kami terhadap UMKM, gitu. Jadi ini sangat-sangat terkaitan dengan semua stakeholders, gitu. Baik, terima kasih Pak Yogi dan juga PLT Kadis, Pak Priyadi, Pak Subur dari Diskop UKM, ya. Jadi intinya tadi sudah berjalan programnya, Alhamdulillah, ya. Dan ini kan bukan hanya PHR saja, dan ke depan mungkin ada dari manufaktur kali ya, ke depannya, dan juga retail, ya, karena kan pasti beragam usaha daripada PMA, BMDN ini di Kota Bekasi khususnya. Dan kita apresiasi tentunya PHRI sudah berkenan tentunya kan diajak oleh pemerintah Kota Bekasi untuk bisa mau difasilitasi, ya, ke UMKM, dan tentu dari UMKM harus bisa mempersiapkan para UMKM-nya, gitu kan, untuk bisa menyesuaikan dengan permintaan-permintaan yang sesuaikan. Dan ini kita apresiasi juga dari pihak DPMPTSP Kota Bekasi, di mana sudah berinisiatif dengan ternyata sudah ada memang program pusat dan juga diterjemahkan dalam Perda dan Perwal, ya. Dan itu sudah berjalan, ya. Dan ini harapannya seperti tadi ada sistem, nah itu bisa berjalan juga. bisa kita bisa berjalan kan, inisiasi dan kreatif, ya, dari Pak Kadis. Depan bisa lebih ke efisiensikan, gitu kan, sehingga sistem itu, ya, bisa. Oke, closing statement dari masing-masing. Kita mulai dari Pak Kadis deh. Ya, baik. Tentunya di BMPTSP akan selalu siap melayani dari sisi manapun, terutama dari sisi proses pelayanan, ya, perizinan yang cepat, tepat, dan akuntabel, ya, untuk membantu seluruh pelaku usaha agar lebih mudah mendapatkan satu kepastian hukum perizinannya, gitu kan. Jadi tidak tersendat-sendat lagi dalam rangka dia untuk meningkatkan ekonomi dia. Dan pastinya ke depan terus berusaha memberikan satu fasilitas untuk mendukung kemitraan antara perusahaan besar dan perusahaan UMKM ini makin meningkat, ya, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bekasi. Seperti itu, Pak. Baik. Tentunya dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah berterima kasih banyak kepada DPMPTSP karena sudah memfasilitasi kami para pelaku UMKM dengan
Pak PHRI juga tentunya bisa memberikan omset yang lebih besar dan bisa berkembang lagi untuk UMKM kami, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Oke, baik. Ya, terakhir Pak. Baik, ya, terima kasih sebelumnya. Ya, kami dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Bekasi pastinya sangat apresiasi dan kami berterima kasih telah dilibatkan untuk dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam sebuah program yang positif ini. Wabil khusus kepada Pak PLT Koordinasi DPMPTSP beserta seluruh jajaran, kami terima kasih Pak sudah berikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan juga Diskop UKM ya. Dan saya pribadi sebagai Ketua PRI juga berterima kasih Pak pada keluarga besar kami, khususnya para GM hotel ya, para General Manager Hotel Kota Bekasi yang sudah berkenan Pak. Karena tanpa restu dan izin dari mereka juga kami akan sulit Pak merasakan program ini. Ada keputusan bersama ya. Betul. Jadi atas izin dan perkenan dari para GM Hotel perwakilan khususnya yang sudah mendatangi PKS, kami berterima kasih dan juga kami berharap dapat juga membantu ekosistem industri UMKM yang ada di Kota Bekasi Pak. Dan kami berterima kasih dengan keluarga besar UMKM Kota Bekasi yang telah berkenan menjalin kerjasama dengan kami juga Pak. Karena di setiap demand pasti ada supply. Nah ini harus saling berkaitan Pak. Dan pemerintah hadir untuk dapat memfasilitasi kemitraan di antaranya, begitu Pak. Jadi Bismillah aja, Bismillah. Semoga program yang baik ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, dan dapat memberikan efek positif dan realistis dari semuanya. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik pemirsa, untuk saat ini kita akhiri dan salam sehat. Terima kasih sekali lagi kepada Pak PLT Kadis DPMPTSP Kota Bekasi Pak Priyadi dan juga dari Ketua PRI Pak Yogi dan juga Bang Subur mewakili dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Salam sehat, tetap semangat, jaringan telusur. Semangat.